Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardhiko Ramos. Informasi terbaru terkait dengan pengumuman hasil P3K Guru tahun 2022. P1 meminta tolong kepada Presiden untuk segera diumumkan, serta ada beberapa hal yang perlu diketahui sahabat-sahabat yang terbaru terkait pengunduran jadwal ini. Berikut untuk ulasan lengkapnya. Yang pertama, P1 minta Pak Jokowi turun tangan mempercepat pengumuman PPK Guru 2022. Dikutip dari CPNN, Presiden Joko Widodo secara tegas meminta Menpan RB Azwar Anas mencari solusi penyelesaian masalah honorer di daerah. Tercatat sekitar 2,7 juta honorer yang masuk pendataan tenaga non-ASN tahun 2022 kemarin. Instruksi Presiden yang disampaikan dalam pembukaan rapat kerja nasional Rakernas APPSI tahun 2023 di Balikpapan, Kamis 22 Februari, itu mengundang reaksi para guru lulus PG seleksi PPK 2021. Tidak bisa dipungkiri, kesabaran dari sahabat-sahabat yang menyandang status P1 ini cukup sabar sekali, karena sudah menunggu hampir 1,5 tahun. Guru PG ini sebagaimana Permenpan RB memang merupakan prioritas 1 untuk diangkat P3K. Sayangnya selama 1 tahun 4 bulan atau sekitar 1,5 tahun, belum ada tanda-tanda mereka diangkat menjadi ASN P3K. Pak Jokowi bicara di Rakernas APPSI, kira-kira tahu nggak ya dengan masalah guru honorer ini? Ada sekitar 200.000 guru P1 saat ini nasibnya bagai di ujung tanduk, kata Bu Nuriyah, Ketua GLPG P3K kepada CPNN hari ini. Hari Kamis kemarin. Nuri mengungkapkan dari 193.954 P1 itu ada yang usianya kritis. Jika pengumuman hasil seleksi PPK Guru 2022 tertunda terus, bisa dipastikan cukup banyak yang tertinggal setahun 2 tahun menikmati status ASN, bahkan ada yang kurang dari 1 tahun. Apakah Presiden Jokowi tega melihat para pahlawan tanpa tanda jasa ini pensiun sebagai honorer, ujarnya. Dia pun mohon kepada Presiden untuk mengeluarkan instruksi kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Bapak Nadiem Makarim, untuk segera menyelesaikan masalah guru honorer ini. Sudah lelah kami bersuara, tetapi suara kami dianggap angin lalu. Kami sudah mengikuti semua aturan pemerintah, tetapi hak kami kapan diberikan, ujarnya. Hal senada juga dikatakan oleh FGHNLPSI melalui ketua forumnya, yaitu Hetty Kusdaningsih, yang meminta Bapak Jokowi agar menerbitkan Kepres pengangkatan P1 menjadi P3K. Dia yakin dengan Kepres, Pemda tidak akan berpikir 2 kali mengangkat 193.954 menjadi P3K. Dan faktanya untuk jumlah ini berkurang ya sahabat-sahabat, karena untuk P1 ini beberapa daerah sudah ada yang meninggal dunia. Yaitu juga menilai Bapak Jokowi harus menyelamatkan P1 dari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah. Sebab bisa saja P1 tergeser oleh adanya P2 hingga P4. Walaupun pergeseran ini sebetulnya kalau melihat mekanisme tidak mungkin ya sahabat-sahabat, karena memang yang prioritas adalah P1 dulu. Sudah rahasia umum, tes observasi itu dasarnya penilaiannya bisa dipermainkan. Berbeda dengan P1 yang benar-benar diseleksi berkali-kali, ucapnya melalui sistem CAT. Hetty mengungkapkan kekhawatiran P1 bukan hanya soal penghapusan honorer, tetapi juga ketika pengumuman nanti mereka tersingkir oleh P2 hingga P4. Sangat tidak adil P1 dikalahkan oleh P2 dan P3 yang tidak lulus tes PPK 2021 maupun belum pernah ikut tes. Pak Jokowi, tolonglah kami, selamatkan kami dan saudara-saudara kami dari tindakan kesewenang-wenangan ini, pungkas Hetty. Hal ini juga senada yang disampaikan oleh berbagai pihak, khususnya dari BKN berikut ini. Ada masalah olah data hasil seleksi PPK Guru 2022. Pertanyaan yang cukup pelik sekali bagi sahabat-sahabat yang masih terus menunggu sampai hari ini. Sesuai urutan tahapan seleksi PPK Guru 2022, pengumuman hasil seleksi P1, P2, P3 sampai P4 dilakukan setelah tahapan penggunaan data hasil seleksi dan penetapan pembagian formasi. Diketahui 193.954 guru lulus PG P3K hanya 127.180 yang sudah aman. Sisanya belum mendapatkan formasi ataupun penempatan. Walaupun yang diutarakan oleh Bu Nunu Suryani yang berstatus masih PLT di Jen GTK kemarin, bahwasanya untuk pendarat ini karena untuk optimalisasi ya sahabat-sahabat, untuk optimalisasi, namun sampai hari ini belum ada hasil dari hal tersebut. Kemungkinan besar terjadi masalah dalam olah data untuk menentukan penempatan, terlebih ada model P1 yang belum mendapatkan penempatan turun prioritas ke P2, P3 dan bahkan P4. Lihat grafis di atas sahabat-sahabat, grafisnya seperti ini. Bahkan ada yang teman-teman P1 yang turun prioritas
untuk yang tidak mendapatkan penempatan dengan skema seperti ini ya sahabat-sahabat. Selain itu masing-masing kategori harus dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada seleksi tahun 2021 kemarin, teknis, manajemen sosial kultural, wawancara, dan usia. Hal ini juga senada dengan pernyataan Pak Harmen di video sebelumnya. Terkait dengan hasil ini, BKN sendiri belum bisa memastikan hasil dari observasi maupun hasil dari keputusan Kemdikbudristek untuk segera diumumkan melalui Panselnas yang akan diterbitkan melalui akun SSCSN maupun di ppkguru.kemdikbud.go.id, dan selanjutnya nanti akan diberikan suratnya atau hasilnya kepada setiap instansi ataupun Pemda yang bersangkutan. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan bagi sahabat-sahabat bahwa kenyataannya seperti ini, dan mudah-mudahan segera diumumkan benar-benar. Informasi ini bisa bermanfaat. Ada kurang lebih, maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.